Series yang disutradarai oleh pria asal Meksiko Adrian Garcia Bogliano ini mencoba untuk menguak kisah mistis yang terjadi di Kolombia. Kisah nyata mengerikan itu dialami oleh seorang wanita bernama Zuly Daza sejak dirinya masih kecil. Dan berikut ceritanya. Sembari memasuki ruangan, Zuly memperkenalkan diri. Ia mengaku diteror bertahun-tahun oleh sebuah boneka yang terobsesi kepadanya. Foto asli Zuly bersama boneka kesayangannya muncul di pembuka film sebelum ia menceritakan kronologi kejadian nyata yang menimpanya. Zuly duduk bersama 4 orang lainnya, yaitu 2 putrinya Gabriela dan Lucia, serta 2 orang lainnya adik kandung Zuly yang bernama Natalie dan perwakilan dari tim pemburu fakta goib Juan Pablo. Ia menegaskan jika cerita yang ia bawakan adalah hal paling traumatis di hidupnya yang menyakiti dan harus segera ia lupakan. Ia membongkar cerita pahit itu lagi dan membaginya pada orang-orang agar mendapat banyak dukungan untuk menerima semua yang telah terjadi. Zuly meminta pada 2 putrinya untuk mengubur masa lalu kelam mereka bersama setelah menguak kisah nyata yang terjadi di keluarganya itu. Zuly mengawali cerita dengan foto dirinya ketika masih bayi, disusul dengan foto mendiang kedua orang tuanya. Ia menuturkan bahwa masa kecilnya sangat bahagia di bawah asuhan orang tua yang hebat dan terus bersama hingga ajal menjemput. Zuly mengaku bisa merasakan hal-hal aneh sejak usia 7 tahun. Tepatnya tahun 1990 di Bogota, Kolombia. Zuly kecil asik menatap cermin sembari merias diri dengan alat make up mainannya. Ia menyadari ada yang tak normal saat melihat bayangan pria tua bertopi koboi menatap ke arahnya. Bayangan itu terlihat dari cermin ada di belakang Zuly. Sebagai anak kecil yang masih polos, Zuly tidak merasa takut. Ia hanya bingung dengan fenomena yang baru saja menimpanya itu. Hingga di pesta ulang tahunnya yang ke-15, sang ayah memberikan kado sebuah boneka balerina yang sangat cantik. Dengan seikat bunga, Zuly tampak sangat bahagia berdansa dengan cinta pertamanya, ayah. Zuly mengakui jika ia langsung jatuh cinta pada bonekanya itu sejak pandangan pertama. Ia berkata jika boneka itu menatap dengan tatapan yang sangat manis seolah haus akan kasih sayang. Zuly memperlakukan boneka itu seperti anak kandungnya sendiri. Ia menyisirnya, membersihkan dan mendandaninya setiap hari. Zuly tak pernah lepas dari memeluk boneka itu seperti anak kecil yang bernyawa. Hingga beberapa tahun berlalu dan boneka itu mengalami kerusakan di sana-sini. Penampilan yang manis dan cantik berubah menjadi bengis dan jahat. Bahkan satu tangan boneka itu terlepas meninggalkan kawat yang berbentuk seperti kait. Meski boneka itu telah rusak dan tak layak lagi, Zuly tetap merawat boneka itu seolah ingin melindunginya. Hari demi hari, kondisi boneka yang semakin usang membuat Zuly mulai merasakan kehadiran hal lain. Saat menghabiskan waktu di kamar bersama bonekanya itu, Zuly sering merasakan ada kehadiran sesuatu di belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang, sosok yang membayanginya itu sirna. Zuly merasakan bayangan hitam itu terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Saat itu Zuly tak pernah berpikir jika bonekanya itu penyebab dari semuanya. Tahun cepat berlalu, Zuly dewasa menemukan kekasih sejatinya dan tinggal bersama pasangannya itu. Ia masih terus membawa boneka itu kemanapun dirinya pergi. Suami Zuly sangat tak suka dengan boneka usang itu dan sering menyarankan agar Zuly membuang bonekanya. Sebagai wanita yang sudah hidup belasan tahun bersama boneka itu, Zuly sama sekali tak mendengar saran suaminya. Hingga setelah 8 tahun bersama, mereka akhirnya bercerai karena 1-2 hal. Setelah proses perceraian itu, Zuly memutuskan untuk membesarkan kedua putrinya sendirian. Di tahun 2015, mereka menempati sebuah rumah baru dan memulai kehidupan bertiga. Zuly masih sangat mencintai bonekanya itu seolah tak bisa lepas darinya. Bahkan saat Gabriel memanggilnya, Zuly hanya terpaku menatap wajah boneka itu tanpa menghiraukan perkataan putrinya. Zuly menuturkan kala itu Luisa dan Gabriela masih sangat kecil dan takut melihat tatapan boneka usang miliknya. Mereka sering berkata jika boneka ibunya itu tampak aneh dan creepy.
Gabriela sebagai putri tertua menuturkan jika ketakutannya itu disebabkan karena tingkah tak wajar sang ibu yang terlalu menggilai boneka itu. Sebagai seorang anak, Gabriela merasa tak bisa berbuat apapun karena ia akan dianggap melawan orang tua. Zuli memahami perasaan anaknya. Ia berkata jika dirinya sempat berpikir bahwa perkataan putrinya hanyalah omong kosong anak kecil. Ia menegaskan pada mereka jika boneka itu hanyalah benda plastik yang tidak berbahaya dan tidak bisa menyakiti siapapun. Hingga suatu ketika Gabriela mendengar anjing peliharaannya menggonggong di depan kamar ibunya. Gabriela membukakan pintu dan anjing itu langsung menggonggong ke arah boneka Zuli. Gabriela mengeluarkan anjing dari kamar dan menutup pintu kamar itu kembali. Saat ia hendak memindahkan letak boneka itu, ternyata ia sudah berpindah sendiri di atas kursi. Semenjak itu, Gabriela menyadari ada yang salah dengan boneka tersebut. Setelah mendapat komplain dari kedua putrinya, Zuli memutuskan untuk menjauhkan boneka itu dari jangkauan anak-anak agar kehidupan keluarganya bisa lebih tenang. Zuli membungkus boneka itu dengan selimut dan menyimpannya di rak atas lemari. Keesokan paginya, Zuli masuk ke dalam kamar putrinya untuk membangunkan mereka berdua. Anehnya, boneka miliknya itu tiba-tiba saja berada di meja kamar anak-anak. Zuli bertanya pada mereka mengapa membawa boneka itu ke kamar. Gabriel dan Luisa hanya mengatakan jika mereka sangat takut pada boneka itu hingga tak mau menyentuhnya. Zuli pun mengambil boneka itu lagi dan disimpannya di dalam koper. Saat ia pulang kerja, boneka itu sudah duduk di ruang tamu rumahnya. Meski Zuli pada awalnya merasa ketakutan, seiring berjalannya waktu, ia mulai menerima kenyataan bahwa boneka itu memiliki sesuatu dan membawa bisikan yang bisa ia dengar. Hingga suatu pagi, Zuli meminta Gabriela untuk bergegas menghabiskan sarapan karena waktu sudah hampir terlambat ke sekolah. Putri sulungnya itu berjalan ke dapur untuk meletakkan piring kotornya, namun tatapan boneka yang duduk di samping wastafel membuatnya takut. Gabriela yang hendak pergi menyusul ibunya mendengar ada gerakan dari dalam tubuh boneka itu. Ia berdiri tertegun memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata ratusan kecoa keluar dari dalam pakaian boneka itu. Teriakan Gabriela membuat Zuli panik dan berlari menghampirinya. Zuli mengaku kecoa itu tak hanya keluar dari bonekanya namun juga dari sudut rumah yang selalu ia jaga kebersihannya. Semakin lama teror boneka hantu itu semakin menjadi-jadi. Di malam saat Gabriela dan Lucia mengerjakan PR, tiba-tiba boneka itu duduk di depan mereka seperti tengah mengawasi. Lucia yang terlihat sangat ketakutan hampir menangis menatap boneka itu. Gabriela sudah tak tahan lagi dan mencengkram boneka itu lalu membuangnya ke lantai. Saat ia hendak menghancurkan boneka itu, seluruh benda di ruangan itu bergetar dan berterbangan menimpa mereka berdua. Zuli bercerita, di hari itu saat ia pulang kerja, dirinya melihat wajah kedua putrinya ketakutan. Luisa berkata saat ia berada di dapur, piring berterbangan dan berjatuhan menimpanya. Kejadian itu membuat Luisa sangat trauma. Melihat bonekanya tergeletak di lantai, Zuli bergegas menggendong boneka itu tanpa mempedulikan kondisi dua anaknya sendiri. Hal itu membuat Luisa bertanya-tanya apakah Zuli lebih menyayangi boneka daripada mereka. Zuli menegaskan jika perasaan yang ia rasakan untuk boneka itu hanyalah keinginan untuk melindungi dengan sepenuh hati. Ia menganalogikan perasaannya ketika ibu yang ingin melindungi anaknya dari bahaya. Natali menuturkan jika perasaan yang dirasakan kakaknya itu tidaklah normal. Ketika masih kanak-kanak, kecintaan terhadap boneka yang menganggapnya teman masih bisa dibilang wajar. Namun jika masih melakukan sampai dewasa, maka hal itu tidaklah normal. Zuli masih mengatakan jika dirinya sangat menyukai boneka tersebut. Saking cintanya, Zuli melarang anak-anaknya untuk menatap boneka itu dengan tatapan sinis. Ia melanjutkan kisahnya beberapa tahun setelah kejadian itu. Zuli mulai menyadari dampak negatif dari keberadaan boneka tersebut. Semua pria yang hadir ke dalam hidupnya selalu takut dengan boneka itu dan pergi meninggalkannya. Zuli sudah memadu kasih dengan banyak pria di kehidupan asmaranya. Mereka selalu menghilang tanpa sebab yang jelas. Hingga di suatu malam saat Zuli hendak melakukan hubungan badan dengan pacarnya, mereka melakukannya di depan boneka yang duduk di tengah kasur. Boneka itu jatuh terjungkal karena Zuli dan pacarnya terlalu barbar di atas ranjang.
Seketika itu sosok pria tua bertopi hitam muncul di samping mereka. Kaki kekasih Zuli seakan ditarik hingga tubuhnya terjungkal tepat di depan boneka hantu. Pria itu berteriak jika boneka jahat itu telah menarik kakinya dan pergi begitu saja. Zuli percaya dengan raut wajah ketakutan yang tampak pada kekasihnya itu. Setelah kejadian itu, kekasih Zuli tak pernah menghubunginya lagi. Bahkan Zuli tak tahu bagaimana kabar mantan kekasihnya kini. Entah masih hidup atau sudah meninggoy. Dari kejadian yang terus berulang, Zuli menyimpulkan jika entitas yang ada di dalam boneka itu jatuh cinta kepadanya. Entitas itu tak rela jika Zuli bersama dengan pria lain. Di suatu malam yang larut, Zuli tidur bersama putri sulungnya, Gabriel. Malam itu, anjing mereka melihat sosok hantu pria bertopi dan mengejarnya sembari terus menggonggong sangat kencang. Hingga pagi harinya, anjing itu ditemukan mati tanpa sebab yang jelas. Zuli menemani kedua putrinya mengubur anjing kesayangan mereka di halaman belakang rumah. Ia meyakini jika kematian anjingnya erat kaitannya dengan teror boneka hantu, karena anjing mereka itu yang paling sering menyerangnya. Di malam yang lain setelah kematian anjing mereka, Gabriela tidur bersama ibunya. Malam itu ia terbangun karena kehausan dan minum di keran wastafel kamar mandi. Saat hendak kembali ke kamarnya, Gabriela melihat bayangan pria bertopi seperti patung berdiri di depan jendela. Gabriela melangkah maju ke depan dan pria bertopi itu mengikuti melangkah maju ke depan. Selangkah demi selangkah mereka semakin dekat satu sama lain. Gabriela berlari masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu rapat-rapat hingga tiba-tiba ia membangunkan ibunya sembari menceritakan penampakan pria tua bertopi yang dilihat barusan. Saat itu Zuli mengaku tak tahu harus berbuat apa dan meminta bantuan kepada siapa. Gabriela menuturkan pasca kejadian itu ia tak pernah lagi tidur dengan ibunya dan lebih suka mengunci diri di dalam kamar. Kejadian teror mengerikan itu kini semakin berani menampakkan diri. Di suatu pagi saat Zuli sedang berganti pakaian, ia mendengar suara pria tua keluar dari mulut boneka itu. Suara itu mengatakan jika Zuli akan menjadi miliknya seorang. Zuli memperhatikan boneka itu dan matanya mulai berkedip menatap ke arah Zuli dengan tatapan menyeramkan. Saking takutnya, Zuli sampai tak bisa bergerak dan tak bisa berkata-kata. Natalie bertanya, mengapa Zuli memendam ketakutan begitu lama sendirian? Ternyata Zuli tak bisa menerima kenyataan jika boneka yang selama ini bersamanya adalah makhluk yang jahat. Saat pertama kali boneka itu diberikan padanya, Zuli tak pernah memikirkan sifat jahat pada diri boneka itu karena hadiah dari sang ayah yang sangat baik. Zuli mulai berpikir jika makhluk yang hendak mengganggunya memasuki boneka yang paling ia sayangi agar bisa menyiksa Zuli dengan cara itu. Saat Zuli memikirkan jalan keluar, ia mendengar ada program di radio yang menyiarkan tentang fenomena gaib seperti yang dialaminya. Di salah satu program radio itu, seorang peneliti alam gaib pernah membahas tentang kejahatan boneka hantu dan mainan terkutuk. Zuli pun mencatat informasi kontak mereka dan menghubunginya segera. Juan Pablo adalah orang yang pertama kali menerima dan membaca surat dari Zuli. Ia berkata jika dirinya ragu untuk mempercayai surat itu karena biasanya para pendengar datang langsung ke stasiun radio dengan membawa benda keramat yang tak bisa dibuang. Berbeda dengan Zuli, ia mengirimkan foto sebuah boneka dan bercerita melalui surat. Akhirnya Juan menghubungi Zuli untuk bertemu secara langsung dan menganalisa boneka itu dengan bantuan seorang ahli. Dalam program siaran radio hari itu, Juan mengundang seorang ahli parapsikolog, paranormal, dan peneliti alam gaib. Dengan didampingi psikolog, Zuli duduk di studio bersiap untuk melakukan sesi observasi. Setelah semua siap, siaran pun dimulai. Dua orang pria yang ahli dalam hal parapsikologi duduk tepat di depan Zuli. Mereka menggunakan tongkat pendeteksi yang penyangganya tak stabil untuk memudahkan roh merespon pertanyaan mereka. Sang peneliti berkata bahwa tongkat itu akan menunjukkan jawaban langsung dari energi yang ada di dekat Zuli. Setelah menyiapkan alatnya, peneliti itu bertanya pada makhluk yang meneror Zuli apakah makhluk itu jatuh cinta pada Zuli. Tongkat pada alat pendeteksi itu bergerak dengan sendirinya dan memilih jawaban iya. Dari percakapan dengan bantuan peneliti, mereka menerima informasi jika hantu yang meneror Zuli adalah hantu pria yang hanya ingin menginginkan Zuli untuknya.
Bahkan hantu itu mengaku hendak menyakiti Zuli dan membunuhnya agar bisa bersama dengan dirinya di alam baka. Seketika itu Zuli melihat sosok hantu pria bertopi berdiri di luar studio menatapnya. Tiba-tiba hantu pria bertopi itu mencekik leher Zuli hingga ia terjatuh dari kursi duduknya. Di waktu yang bersamaan, boneka Zuli ikut terjatuh dengan sendirinya dari atas meja tanpa ada siapapun yang menyentuhnya. Zuli masih kesakitan dengan menahan tangan yang mencekik lehernya, membuat semua orang di dalam studio siaran itu panik dan bergegas menolongnya. Zuli sangat ketakutan terlebih lagi mengetahui jika nyawanya terancam mati. Juan Pablo kembali berbicara. Ia membeberkan hasil temuan penelitiannya bahwa hantu, roh atau bahkan iblis telah merasuki boneka itu dan mengganggu kehidupan Zuli. Setelah kejadian yang menimpanya, Zuli akhirnya menyerahkan boneka itu kepada tim peneliti alam gaib dan tak membawanya lagi. Ia mengaku sangat hancur hatinya karena harus berpisah dengan kenangan mendiang sang ayah yang sangat ia cintai. Kesedihan yang mendalam seolah mengingatkan kembali atas tragedi kematian sang ayah. Tekad Zuli kini telah bulat untuk meninggalkan boneka itu di tempat yang lebih aman untuk manusia. Meski demikian, ia masih bisa merasakan jika boneka itu masih mengincar dirinya dan belum melupakan Zuli. Dan film pun berakhir. Boneka selama dijadikan mainan untuk anak-anak maka sangat diperbolehkan. Namun memainkan boneka yang berbentuk mirip dengan manusia sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan perasaan berlebih terhadap benda itu. Selain itu, hal gaib juga diklaim lebih mudah merasuki benda yang memiliki mata dan anggota tubuh lengkap seperti makhluk hidup. Selain rajin beribadah, selalu mengingat keberadaan Tuhan menjadi cara agar terhindar dari gangguan iblis. Jangan lupa juga untuk berdoa sebelum menatap ke dalam cermin untuk menghindari dari hal-hal yang tak diinginkan. Terima kasih dan sampai jumpa.